Biarawati ini gila. Dia memakai kaos kaki hitam di bawah jubah biarawan. Dia memakai sepatu kulit asli. Pada hari berdoa kepada Buddha, dia berpura-pura menjadi pendiam, menangis dan memohon. Di malam hari dia mengendarai mobil mewah $1 juta, tinggal di rumah $1 juta. Dia memakai wig dan menjadi liar di antara para pria. Dia adalah biarawati dari kuil Dinghui di Hong Kong. Seorang biarawati palsu mengejutkan seluruh China. Nama aslinya adalah Yi Wen de Lisi. Dia lahir pada tahun 1967 di Provinsi Salin. Sejak kecil, keluarganya miskin. Dia pergi bekerja di Shenzhen dan muak dengan kemiskinan. Dia bersumpah untuk menjalani kehidupan yang baik tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Hari-hari, lampu berkedip. Tak lama, dia tepat sasaran. Di Hong Kong, salah satu dari 4 harimau di Asia. Setelah datang ke Hong Kong, di mana tanahnya mahal, dia tidak memiliki gelar atau keterampilan. Hello. Welcome to the tournament. Apalagi, untuk menjadi muda dan cantik di Hong Kong, dia datang dengan jalan pintas. Ini untuk menemukan orang lokal untuk menikah. Lalu, dia bertemu Arong, seorang sopir truk lokal. Pada akhirnya, Arong terpikat oleh kecantikan. Dia menikahinya. Dia pikir dia telah menemukan harta karun. Tanpa diduga, beberapa tahun kemudian, begitu dia mendapatkan kartu identitas permanennya di Hong Kong, dia segera putus dengan sopir truk. Setelah perceraian, อีก2 คนอยู่ใกล้กันมาก dia diam-diam merencanakan rencana yang lebih besar. Dia menargetkan kuil-kuil kaya dupa di Hong Kong. Kali ini, dia adalah biarawati menangis yang malang. Tapi di malam hari, dia mengendarai mobil mewah ke klub malam. Biarawati palsu terbesar di Hong Kong. Dia memperlakukan kuil seperti pohon uang. Dia senang dengan uangnya. Berapa banyak sayuran yang dia tanam di kuil dan seberapa mewah kehidupan aslinya. Pada tahun 2002, dia memutuskan untuk mencukur rambutnya. Dia memilih biara Baolin di Hong Kong dan secara resmi menjadi seorang biksu. Dia diberi nama Xiang Ziding. Gurunya adalah kepala biara ke-6. Dia segera mendapat perhatian kepala biara. Biarkan dia langsung mengambil posisi direktur. Dia bertanggung jawab atas sebuah kuil. Ambisinya semakin besar. Cara menghasilkan uang semakin mengerikan. Untuk mendapatkan semua uang di saku, dia dapat menemukan alasan apapun. Dia melenyapkan semua biarawati tua yang jujur dan baik hati di biara. Yang tersisa hanyalah kerabatnya. Saat itu, kuil Dinghui sudah bobrok dan rusak. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, dia menyebut kemiskinan di mana-mana. Apalagi saat bertemu orang terkenal dan kaya di Hong Kong. Dia lebih berteriak. Ini memenangkan hati dan bantuan banyak orang percaya. Donasi meningkat pada gilirannya. Jauh dari kekayaan yang dia inginkan. Dan apa yang terjadi selanjutnya mengubahnya menjadi bencana total. Menurut berita kota Hong Kong, saat itu, seorang pengembang membeli kuil Dinghui seharga 100 juta yuan. Tetapi sebagai kepala biara, dia tidak tergerak oleh uang. Tidak peduli seberapa bobroknya kuil itu, dia bertekad untuk menjaga kuil Dinghui. Dia menolak pembelian kuil oleh pengembang. Pernyataannya diwawancarai oleh wartawan. Dia dipuji oleh publik Hong Kong. Kebanyakan umat Buddha juga sangat emosional. Mereka menyumbang secara online. Mereka mengumpulkan hingga 1,3 juta donasi secara instan. Sebagai tambahan, dia juga dicintai oleh bintang wanita saat itu, Wang Jingjing. Wang Jingjing adalah tokoh terkenal di Hong Kong. Dia memfilmkan Xiao Longnu dan Yang Guo dengan Zhang Guorong. Kemudian dia meninggalkan industri hiburan dan menjadi pengusaha. Dia belajar hukum. Wang Jingjing suka pergi ke kuil Dinghui untuk membakar dupa dan mempersembahkan persembahan kepada Buddha. Melihat hatinya menjaga kuil, dia juga memutuskan untuk menggunakan efek selebritinya untuk membantu mengumpulkan uang. Baru beberapa tahun online, setoran tunai kuil Dinghui mencapai 670 juta. Semua uang ini telah dimasukkan ke dalam sakunya. Dia benar-benar menggunakannya cukup untuk menikmati kekayaan selama beberapa tahun. Tapi tak terduga,
Semakin tinggi Anda terbang, semakin menyakitkan Anda jatuh. Biarawati palsu Hong Kong ditangkap pada tahun 2015. Dia memakai kaos kaki hitam dalam jubah biarawan. Dia memakai wig untuk menari setelah bekerja. Dia membeli mobil mewah dan tinggal di rumah mewah. Dia bahkan mendaftarkan pernikahan dengan 2 biksu. Dia ditangkap karena banyak kejahatan dan dihukum. Dia dihukum karena penggelapan kekayaan besar, termasuk membantu orang lain untuk tinggal secara ilegal. Ketika dia tertangkap, dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang membawanya ke tangannya sendiri adalah orang yang membantunya. Seseorang yang mengumpulkan dana. Setelah membantunya menyumbang. Melihat kuil Ding Hui menghabiskan jutaan dolar setiap tahun. Dan kuilnya masih dalam reruntuhan. Jadi kemana semua uang itu pergi? Semua ini segera membangkitkan kecurigaan gadis itu. Dia menemukan seseorang untuk menyelidikinya secara diam-diam. Tidak apa-apa jika kita tidak menyelidiki. Tetapi jika sudah menyelidiki, itu sangat menakutkan. Kehidupan pribadinya yang buruk menghantuinya. Telah mengejutkan semua orang. Dia tidak hanya pergi dengan BMW, Mercedes-Benz dan layanan mobil mewah lainnya. Dia juga membeli sebuah rumah besar seharga 39,5 juta dolar. Pada hari kerja, dia jarang membaca doa Buddha di kuil. Dia membawa sekantong jutaan sepanjang hari. Dia memegang iPhone terbaru di tangannya. Dia ke pusat perbelanjaan dan minum teh sore. Seorang biarawati menjalani kehidupan jutawan dengan sumbangan. Ini membuat pengikut Wang Jingjing sangat marah. Dia secara langsung mengekspos berbagai kejahatan ke dunia luar. Saat ditangkap, media juga melihat kuil Ding Hui diam-diam membangun kamar pribadi yang mewah. 9 lemari besar di dalamnya penuh dengan gaun desainer dan produk perawatan kulit. Ada juga wig dan pengering rambut di dalamnya. Karena keserakahan yang tak ada habisnya. Pada akhirnya dia tertangkap. Dia dihukum oleh hukum. Saya harus mengatakan bahwa biarawati ini benar-benar mengejutkan. Sekarang semuanya berharga. Meskipun sangat buruk memiliki dampak negatif pada kuil. Tapi kami masih percaya bahwa kuil masih tempat suci. Pada saat yang sama, saya juga berharap para biksu di kuil. Semuanya dapat menegakkan keadilan. Untuk biarawati palsu seperti itu. Apakah Anda pernah menemukan dalam hidup?